pemirsa, jumpa lagi bersama kami Otosmart TV. Pada episode kali ini kami ingin membahas sebuah Grand Tourer sejati, sebuah coupe seksi, sebuah mobil dua pintu yang bisa dibilang cukup langka, yang memiliki fungsi practicality setara sedan 4 pintu. Inilah e-coupe 2021 yang versi facelift. Seharusnya kami melakukan test drive unit milik sahabat kami. Namun, dikarenakan masa PPKM darurat dan kami menghargai peran pemerintah dalam menekan angka pandemi, maka kami menunda sesi test drive tersebut. Dengan maksud social distancing yang baik dan sebagai gantinya, akan kami berikan sedikit teaser mengenai mobil coupe cantik dan langka satu ini. E-coupe sendiri sudah 5 generasi hadir di Indonesia. Jadi, tidak afdol rasanya kalau tidak menyinggung sedikit histori dari Mercedes e-coupe. Namun, sebelum kita lanjutkan pembahasan ini, tidak ada salahnya untuk menghentikan sejenak tayangan ini, klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ingat, dengan subscribe channel kami, membuat kami bahagia dan semangat membuat konten-konten interaktif di dunia otomotif. Kembali ke topik tadi. E-coupe generasi pertama lahir di era Bung Otto masih kecil dan lugu, yakni pertama kali diperkenalkan ke publik pada era sekitar 1987 hingga 1996. Tapi, unit yang pertama kali lahir ini lebih tepatnya dijuluki sebagai Mercedes CE, bukan e-coupe. Tapi sebenarnya itu sama saja. Sedangkan unit yang beredar di Indonesia rata-rata tahun 89 hingga 94. Padahal di negara asalnya sudah beredar dari tahun 87. E-coupe atau Mercedes CE ini kini menjadi collector items. Para penghobi mobil langka pasti mengetahui bahwa Mercedes tipe ini saat ini memiliki harga yang paling menggila. Beralih ke generasi kedua dan ketiga, dengan julukan yang sangat berbeda jauh dari kesan E-Class. Bahkan, kali ini, generasi kedua dan ketiga lebih mirip ke C-Class, karena selain basisnya diambil dari C-Class, generasi ini juga diberi panggilan CLK. CLK lahir dalam 2 generasi. Generasi tahun 97 hingga tahun 2003 sendiri tidak terlalu populer, sehingga Mercedes berupaya memperbaharuinya dengan mengeluarkan CLK generasi selanjutnya, yakni model tahun 2003 dan tahun 2010 yang benar-benar dinilai baru. Sebenarnya CLK yang generasi ini bisa dikatakan sebagai mobil Grand Tourer yang enak. Kami berdua pernah mengendarai versi CLK 500 dan pada waktu itu kami kesengsem berat dengan CLK ini. Namun sayangnya karena bukan dari basis E-Class sejati, CLK generasi ini juga tidak terlalu populer. Dikarenakan model dan handling kualitinya memang lebih mirip ke C-Class daripada ke E-Class. Pecinta e-coupe agak enggan melirik model yang satu ini. Barulah di generasi keempat, yakni era tahun 2010 hingga tahun 2017, E-Class 2 pintu kembali dilahirkan atau dikenal dengan nama e-coupe. Iya, hanya e-coupe, tanpa embel-embel huruf lain seperti CE atau CLK pada generasi sebelumnya. Jadi, ini benar-benar murni e-coupe. Bodinya besar, seperti E-Class, ini lebih cantik, seksi dan menggoda, bahkan sampai memenangkan banyak penghargaan sebagai Car Design of the Year Eropa selama 2 tahun berturut-turut. Selain dinilai sebagai produk penerus dari e-coupe generasi pertama yang sukses, strategi Mercedes dengan menyederhanakan panggilan e-coupe tanpa embel-embel ini dinilai berhasil. Pecinta e-coupe meledak seketika.
karisma EQP ini kembali dilirik dan jumlah penggemar EQP pun naik secara global. Di Indonesia sendiri jumlah EQP generasi ini tidak banyak. Infonya hanya berjumlah kurang dari 250 unit secara nasional, membuat versi bekasnya menjadi kendaraan langka yang patut untuk dimiliki. Selanjutnya ada generasi kelima yang kita bahas di sini. Seri kelima yang menggunakan kode EQP. Mercedes sangat tahu bahwa penggemar EQP ini sangat fanatik, maka emblem dan penamaan EQP tetap dipertahankan. EQP generasi ke-1, ke-4, dan ke-5 ini merupakan Mercedes paling dicari dan digagumi oleh banyak pecinta Mercedes di tanah air, terutama bagi pecinta E-Class sejati yang versi coupe. Di edisi facelift ini kita akan melihat EQP terbaru buatan tahun 2021. Sebenarnya, tampilan luar dari EQP generasi kelima ini sangat mengesankan. Bahkan, tidak facelift pun kami menilai mobil ini sudah sangat baik. Tapi, setelah di facelift, kelihatan lebih beringas lagi. Mari kita simak tampilan depannya dahulu. Ini adalah mobil yang sangat-sangat ganteng. Lampu depannya lebih kecil, lebih lebar dan lebih tajam dibandingkan versi sebelum faceliftnya. Tampilan grillnya sendiri dengan diamond cut memberikan kesan sporty dan elegans, kemudian dilengkapi juga dengan front kamera dan smart radar sensing yang terintegrasi dengan cruise control. Tampilan spoilernya sudah sangat agresif ala-ala AMG karena memang ini adalah AMG style. Overall, kami suka tampilan depan dan sampingnya. Mari kita lihat ke sisi bagian velgnya. Waduh, itu versi AMG style, dipersenjatai dengan velg AMG 20 inch, lebar 245 depan dan 265 belakang, dan disc brake-nya sudah menggunakan drill hole ala-ala AMG. Di kaca spionnya sendiri sudah terdapat kamera dan juga sensor-sensor pengaman lainnya sendiri, seperti blind spot assist. Atapnya luar biasa, sudah full panoramik yang bisa dibuka hingga ke belakang. Yang paling kami suka adalah lekukan atapnya. Kenapa ya semua EQP selalu memiliki desain atap yang menggugah selera? Tampilan lampu belakangnya, cantik sekali. Sudah menggunakan full LED dengan sequential. Dan desain warna facelift terbaru, tampilan belakangnya kalau kita lihat overall sangat seksi dengan dua knalpot asli dan rear diffuser yang sporty. Ini menambah kesan agresif. Dan sudah pasti, ada kamera belakang yang tersembunyi di balik logonya itu. Kapasitas bagasinya pun cukup luas. Bisa muat 2 hingga 3 golf bag, atau 2 koper besar dan 3 koper kecil. Di bawahnya masih terdapat kompartemen yang cukup luas karena sudah tidak ada ban serep lagi. Ini sangat berguna untuk menyimpan benda-benda berharga ketika kita lagi parkir. Sekarang kita beralih ke bonetnya. Mari kita lihat bagian jeroan mesinnya. Mobil ini menggunakan mesin 4 silinder 2000 cc turbo, bertenaga 197 PS dan 320 Nm. Tenaganya bisa dibilang tidak terlalu besar, bahkan generasi sebelumnya dengan spek yang sama memiliki horsepower yang lebih besar. Namun tidak masalah bukan? Karena peruntukan mobil ini untuk kendaraan sehari-hari dan komuter, bukan mobil balap atau mobil sirkuit. Bagian dalam dari mobil ini bisa dibilang seperti berada di dalam kokpit pesawat terbang generasi terbaru. Sudah menggunakan MBUX terbaru dan model setir terbaru yang dilengkapi tombol-tombol touchscreen untuk pengaturan. Wow, luar biasa cantik sekali. Selebihnya, kondisi kokpit ini benar-benar mirip dengan versi sebelum yang facelift. Jok masih dilengkapi 3 memory seat di bagian depan untuk masing-masing sisi, dan juga tampilan kulit dari interiornya beserta joknya juga masih sama. Benar-benar berkualitas luar biasa.
dan di konsol tengahnya juga terdapat 2 cup holder dan wireless charging yang juga sudah ada USB slot Type-C. Lantas, bagaimana kesimpulan akhir dari EQP ini? Dan kenapa bisa dibilang EQP merupakan Mercedes dengan value terbaik sepanjang masa? Bahkan jika dibandingkan dengan versi sedannya, yakni E-Class 4 pintu maupun kakaknya S-Class sekalipun. EQP saat ini masih memegang harga bekas yang terbaik. Kalau masih ingat di awal kita membahas Mercedes CE atau EQP generasi pertama, karena jumlahnya yang sangat sedikit, bekasnya bahkan sudah menembus angka 400 juta hingga 500 juta ke atas. Hal ini juga dialami untuk generasi-generasi berikutnya, di mana harga versi EQP selalu 2 hingga 3 kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan harga versi sedan 4 pintunya. Dan untuk generasi pertama hingga keempat sudah mengalami kenaikan harga yang cukup lumayan di tengah pandemi ini. Selain dikarenakan faktor jumlahnya yang tidak banyak, EQP juga tetap masih memiliki penggemar fanatik yang selalu ada dan bertumbuh terus. Kemudian, bagaimana dengan nasib generasi kelima EQP yang terbaru? Jawabannya sudah pasti sama saja. Depresiasi EQP selalu tidak sebesar saudaranya yang 4 pintu. Sebagai contoh, generasi kelima yang sempat dibanderol di harga sekitar 1,6 M pada tahun 2017, kini bekasnya masih berkisar di antara harga 1,2 hingga 1,4 miliar. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan versi 4 pintunya, sudah terpuruk jauh di angka 700 hingga 800 jutaan rupiah. Bagaimana dengan S-Class 2017? Harganya kini turun lebih dari separuh harga barunya. Sedangkan EQP masih bertahan. Itulah keunikan dari EQP. Dia merupakan Mercedes terbaik yang pernah dilahirkan, dan jika Anda menemukan EQP, jangan ragu untuk segera meminangnya. Sekian, dan sampai jumpa di edisi Otosmart TV mendatang. Jangan lupa tekan tombol subscribe, dan yang terakhir, sama-sama kita katakan salam oge. Acara ini dipersembahkan oleh